Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai 5. Saya mengangkat tema yaitu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada umumnya memberitakan firman merupakan tugas dari seorang pendeta, dari seorang penatua-penatua dalam gereja yang memiliki pengalaman belajar mengenai firman Tuhan. Dari pandangan itulah kita mengabaikan satu hal yang sangat penting, yaitu ternyata kita juga termasuk orang-orang yang harus memberitakan firman Tuhan. Kita juga dapat memberitakan firman Tuhan. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa yang harus saya beritakan? Firman Tuhan yang bagaimana yang harus saya beritakan? Bagaimana cara saya memberitakannya? Pada waktu kapan saya akan memberitakannya? Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kita harus memberitakannya? Kepada siapa kita memberitakan itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ini yang akan kita dalami dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, sebelum jauh, saya ingin mencoba memberikan sedikit pemahaman tentang surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Ini diberikan atau ditujukan kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius. Surat ini dikenal juga dengan surat pastoral atau penggembalaan, yang berarti surat 2 Timotius ini bagian dari surat penggembalaan, dikarenakan pada saat itu Timotius sedang menjalankan tugas sebagai gembala yang memelihara, memperhatikan, mengawasi, serta menggembalakan jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk memperingati, untuk memperingatkan setiap jemaat supaya teguh dalam pengajaran yang benar. Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu sudah tersebar ajaran-ajaran sesat yang melenceng dari ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Maka surat ini memberikan petunjuk serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Timotius dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ketika kita memahami tema tadi, bahwa harus siap sedia dalam memberitakan firman Tuhan, nah, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan dari hal ini, yaitu sudah sejauh mana kita berinteraksi kepada orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita. Apakah kita hanya fokus ngobrol-ngobrol biasa, atau kita sudah memberitakan firman Tuhan? Kita hanya sibuk dengan hal diri kita tanpa tahu apa yang terutama dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, jika kita perhatikan terkhususnya pada pasal 4 ini, jelaskan kepada kita bagaimana kita harus memenuhi panggilan pelayanan kita. Pada ayat yang pertama berbunyi, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Inilah pesan Paulus yang menantang Timotius dalam mengemban tugas tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Dalam pesannya itu, Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan Timotius bahwa Yesus adalah hakim orang hidup mati, di mana pekerjaan Timotius suatu hari nanti akan diuji oleh Yesus Kristus. Artinya kita sebagai orang percaya, apa yang telah dipercayakan, ditugaskan kepada kita, akan kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh.
Ini merupakan keseriusan yang harus dilakukan. Mengapa demikian? Mungkin pertanyaan ini muncul kembali. Ini disampaikan oleh Paulus. Bahasanya demi kedatangan Yesus Kristus dan kerajaannya. Maksud kedatangannya pada bagian ini ialah memiliki dua makna. Pertama ditujukan kepada kedatangan Tuhan, dan kedua ditujukan kepada kedatangan Kaisar Romawi. Jelas bahwa orang-orang yang gembalakannya ialah orang-orang yang hanya mengharapkan kedatangan Kaisar Romawi. Ketika ia berkunjung kepada mereka, maka mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk terbukti. Sedangkan Timotius mengharapkan kedatangan Yesus Kristus. Itu artinya Timotius menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya harus belajar untuk memiliki pengharapan terhadap kedatangan Yesus Kristus, menyiapkan masing-masing apa yang ada dalam diri dan menyambut Dia, Sang Raja. Kerajaan Yesus Kristus membawa kehidupan yang pasti untuk selama-lamanya. Tidak hanya sesaat, melainkan di sana terdapat kedamaian, kepastian hidup, tidak seperti yang ada dalam dunia. Kemudian di ayat 2 berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah pada bagian ini perintah yang harus dilakukan oleh kita semua. Bagian ini adalah ajakan sesuatu yang harus dilakukan dan kita harus bersiap. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius sebagai seorang gembala didorong oleh Paulus untuk tetap menjalankan tugasnya, memiliki kesiapan dan kesediaan dalam memberitakan firman Tuhan, memiliki keberanian, menegur dan menasihati segala kesabaran dan pengajaran. Artinya Bapak Ibu bahwasanya ini dilakukan dengan cara penuh dengan kesabaran dan tidak semestinya kita menempatkan diri kita seolah-olah seperti seorang hakim. Mengapa Timotius harus melakukan hal demikian? Mari kita lihat di ayat 3 dan 4 yang berbunyi, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima jalan sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sangat jelas bahwa Paulus memberikan gambaran tentang orang yang menolak ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Mereka berusaha mengumpulkan guru-guru untuk keinginan mereka. Tidak berdasarkan pada kebenaran. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan hal demikian atau tidak? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Setelah kita melihat bagaimana maraknya permasalahan yang telah kita dengar tadi, maka Rasul Paulus menguatkan anak rohani ini supaya juga mengendalikan perasaan emosi dengan baik, bersabar, karena merupakan langkah yang sangat penting. Dan juga tidak main-main dalam pelayanan. Sungguh-sungguh. Karena melayani itu adalah sebuah keharusan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan,
Mari kita menyadari sebuah makna yang sangat mendalam dalam pelayanan. Mari kita menyerahkan hidup kita melakukan pelayanan dengan benar dan baik. Sebab ada yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat ke-22. Bagaimana kita diingatkan kembali, ditekankan. Dikatakan di sana bahwasanya tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Jika kita tidak melayani, kita hanya mendengar, kita sama saja dengan menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan dengan sungguh-sungguh. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada hari ini, kiranya Bapak Ibu mampu menerimanya dan menjadi pemahaman baru dan menguatkan iman kita dalam nama Yesus.